rahasia tentang Joy Boy dan abad kekosongan akhirnya diungkapkan Oda Sensei sedikit demi sedikit. Mari kita bedah, guys. Halo, apa kabar nakama? Semoga pada minggu ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, bantu Mimin like videonya dulu ya. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. Oke, mari kita bahas One Piece chapter 1114 yang berjudul Sayap Icarus. Let's go! Chapter 1114 disertai dengan cover story ziarah pengganti panen emas anak Ogre Yamato dengan perkataan oleh Kinemon, silahkan datang ke kuil Enma di Hakuma dan persembahkan pedang sebagai pengganti mendiang Yasui. Kinemon mempercayakan pedang Yasui kepada Yamato dan memintanya untuk membawanya kembali ke kuil Enma. Kita bisa melihat peta dengan rute yang akan diikuti Yamato di seluruh Wano Kuni. Chapter dimulai. Kita bisa melihat reaksi terhadap perkataan Vegapunk di seluruh dunia. Di Marineford, beberapa marinir panik dan salah satunya Hina, marinir yang bisa kita lihat. Kami juga melihat Akainu dengan wajah yang sangat serius. Panel pun berpindah ke Pulau Jaya. Kita melihat beberapa bajak laut menertawakan kata-kata dari Dr. Vegapunk, mengingatkan kita pada adegan di mana mereka menertawakan Luffy akan mimpinya terbang ke Pulau Langit. Berpindah ke Water 7. Pauli tampak khawatir kepada keadaan kota. Panel pun berpindah ke Doflamingo. Dia berbicara dengan Magellan di Impel Down. Doflamingo berkata, dengan kenaikan permukaan air laut hanya 5 meter, sebagian besar kota besar di dunia akan lenyap. Haruskah kita semua pindah ke tempat yang lebih tinggi? Lanjut ke istana Ryugu di Pulau Gyojin. Shirahoshi bertanya kepada ayahnya apa yang akan terjadi, dan Neptunus hanya mengatakan itu tidak bisa dipercaya. Beralih ke reaksi para marinir di Pulau Egghead. Banyak dari mereka yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Vegapunk. Kemudian kita ditunjukkan 5 Gorosei memutuskan untuk menghancurkan semua tanda kehidupan di Pulau Egghead terlebih dahulu untuk menghentikan pesan Vegapunk apapun yang terjadi. Namun pesan Vegapunk terus berlanjut. Vegapunk, aku akan membuktikannya dengan membuat satu prediksi. Jika prediksi ini ternyata salah, semua orang bisa mengabaikan sisa siaranku. Kemudian Vegapunk dengan tepat memprediksi gempa dan kenaikan permukaan laut sebesar 1 meter yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Vegapunk menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar bencana alam. Kemudian kita juga melihat reaksi dari Smoothie dan Mount Dior. Smoothie berkata, dia berbicara tentang gempa yang terjadi hari ini, tapi bukankah Vegapunk sudah mati? Dan kemudian kita bisa melihat sebuah pulau yang terendam air dengan orang-orang memanjat ke atas rumah dan orang lain mencoba melarikan diri dengan perahu. Kemudian kita juga ditunjukkan Tonjit di Long Ring Long Land atau Kuzan yang dibalut perban di Hachinosu dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan di chapter kali ini pun tidak ada kelompok Sanji dan Boni dan juga Zoro dan Jinbe, tapi beralih ke kelompok Nami melawan Saturnus. Sementara Chopper melindungi Robin dengan guard point. Nami menembakkan petir ke wajah Saturnus. Lilith menembakkannya dengan senjataannya. Namun Saturnus membuat mereka terbang menjauh. Tetapi Robin dengan cepat menciptakan jaring laba-laba dengan tangannya untuk menghentikan teman-temannya. Saturnus berkata
kepada 5 Gorosei lainnya bahwa dia akan mengurus semua denden mushi di Mother Flame. Kemudian dia berlari melewati kru topi jerami menuju laboratorium dan kembali ke wujud manusianya. Dalam chapter ganda yang sangat epik, Mother Flame terungkap. Ini adalah api yang menyala kecil di dalam tangki air yang sangat besar. Kita bisa melihat teks S strip 108 dan ANMU tertulis di tangki air. Saturnus menghancurkan semua denden mushi di ruangan itu dengan stafnya, sementara pesan Vegapunk berlanjut. Saturnus berkata kembali, "Bukan yang ini." Kemudian 5 Gorosei pun menanggapinya. "Hancurkan mereka semua." Vegapunk berkata kembali, "Dosa pertama saya adalah dengan niat murni untuk memberikan energi abadi kepada dunia. Saya terbang terlalu dekat dengan matahari." Kemudian kita juga melihat robot raksasa kuno berjalan di suatu tempat dan marinir menembakinya, namun serangan tersebut tidak mempengaruhi robot raksasa. Beralih ke Luffy. Luffy, Dory, dan Brogy berlari dari Warkuri. Luffy menggunakan gear 5-nya lagi, sementara pesan Vegapunk berlanjut. Terjadi di dunia kita, pertama-tama kita harus membicarakan apa yang terjadi pada 900 dan 800 tahun yang lalu di abad kekosongan. Untuk memahami apa yang akan terjadi. Dan di Marigose kita melihat bayangan Im Sama tanpa reaksi, hanya dalam diam. Dan di sini kita melihat beberapa reaksi Tenryubito. Sain Salria bingung karena dia belum pernah mendengar tentang Void Century sebelumnya. Chapter pun beralih ke Jaguar the Soul. Kita bisa melihatnya tertawa dan berbaring di hutan sambil mendengarkan pesan Vegapunk. Jaguar the Soul hanya tertawa. The si. Beralih ke Orange Town, kita bisa melihat Bodel dan Susu bersama cucunya. Kita juga bisa melihat Margaret dan anggota suku Kuja lainnya di Amazon Lily. Sementara pesan Vegapunk berlanjut. Vegapunk, saya telah mempelajarinya buku-buku dan poneglyph yang ditinggalkan oleh sekelompok arkeolog hebat dan melanjutkan penelitian mereka meskipun pemerintah melarangnya. Ini dosaku yang kedua, namun saya tidak menyesali apa yang telah saya lakukan. Chapter beralih ke Edison. Dia rusak parah setelah melewati Frontier Drome. Edison menggunakan ruang kendali di bawah untuk mengubah bentuk awan, membentangkan Thousand Sunny ke arah laut. Usopp pun bersorak ketika dia melihat apa yang terjadi. Edison berkata, "Jangan biarkan pemerintah dunia menangkapmu, topi jerami." Vegapunk terus berbicara tentang abad kekosongan. Vegapunk, sejarah adalah sebuah dongeng. Saya hanya mengetahui cerita yang tidak lengkap tentang apa yang terjadi dalam 100 tahun itu. Dan aku tidak akan mengisi kekosongan dengan imajinasiku. Jadi mulai sekarang aku hanya akan berbicara tentang kebenaran yang bisa aku pastikan. Dalam chapter ganda terakhir ini, Luffy di Gear 5 menyerang Warkuri lagi dan mengenai moncong dari Warkuri dengan pukulan raksasanya. Pidato Vegapunk bercampur dengan serangan Luffy. Brogy berkata, "Berhenti melakukan hal itu tidak akan berhasil." Luffy berkata, "Kali ini akan berhasil." Ucapan Vegapunk pun berlanjut. Tokoh utama dari kisah ini adalah seorang pria yang lahir 900 tahun yang lalu di kerajaan tertentu dengan peradaban maju. Dia bisa bertarung dengan tubuh yang melar seperti Dewa Matahari, Nika yang legendaris dari Elbaf. Serangan Luffy masih tidak mempan terhadap Warkuri, tapi Dory dan Brogy tidak bisa menahan tawa pada serangan Luffy dengan reaksi Luffy yang sangat lucu dan kesakitan. "Wah!" Brogy berkata, "Berhentilah membuat kami tertawa." Luffy menangis kesakitan dengan wajah yang sangat lucu. Dan pesan terakhir pada chapter ini dari Vegapunk mengungkapkan nama pria kelahiran 900 tahun yang lalu itu. Nama orang itu adalah Joy Boy.
manusia pertama di laut ini yang disebut bajak laut. Dan chapter pun berakhir. Informasi dari Peupis untuk minggu depan akan libur. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lanjut ke pembahasan judul dan kaitannya dengan Joy Boy. Joy Boy dan Icarus. Mungkin Joy Boy terinspirasi dari Icarus dan perjuangan keduanya berakhir dengan tragis. Clue tersebut memunculkan teori One Piece bahwa Joy Boy terinspirasi dari Icarus dari mitologi Yunani. Dalam dunia One Piece yang diciptakan oleh Eiichiro Oda, banyak karakter masih diselimuti oleh misteri. Latar belakang dan inspirasi karakter tersebut kecenderungannya berakar pada mitologi dan narasi sejarah. Salah satu karakter itu adalah Joy Boy, yang kisah nyata dan signifikasinya dibungkus dalam spekulasi dan kerahasiaan. Saiko no Kenshi di forum Warsgen membuat teori bahwa karakter Joy Boy mungkin terinspirasi mitos Yunani kuno tentang Icarus. Joy Boy muncul di One Piece sebagai tokoh sejarah misterius yang hidup pada 900 tahun silam. Joy Boy paling terkenal karena hubungannya dengan pulau manusia ikan dan janji yang gagal dipenuhinya, yaitu Noah. Sebaliknya, Icarus terkenal karena keberaniannya terbang terlalu dekat dengan matahari, hingga menyebabkan dirinya jatuh secara tragis. Icarus terbang dengan sayap lilin buatan ayahnya, Daedalus, prajin ternama. Keduanya berusaha kabur dari kerajaan Crete. Baik Joy Boy maupun Icarus ditentukan oleh ambisi mereka yang sangat tinggi. Joy Boy bercita-cita membawa perubahan signifikan yang dilambangkan dengan janjinya di pulau manusia ikan. Icarus ingin lepas dari keterbatasan manusia dan terbang seperti dewa. Kedua karakter tersebut mengalami kegagalan tragis yang membentuk narasi masing-masing. Joy Boy tidak dapat memenuhi janjinya, dan Icarus terjatuh hingga tewas setelah sayap lilinnya meleleh. Joy Boy dan Icarus sama-sama berjuang melawan batasan luar biasa yang dipaksakan oleh dunianya masing-masing. Joy Boy hidup pada masa ketika dunia dikendalikan oleh pemerintah dunia yang kejam. Rezim tersebut mempengaruhi kebebasan dan nasib masyarakat. Sementara Icarus terbelenggu oleh batasan fisik manusia. Keterbatasan itu coba diatasi dengan menggunakan sarana teknologi. Menariknya, upaya Joy Boy untuk mengantarkan era baru secara metaforis dapat dilihat sebagai perjuangan menuju tujuan yang lebih tinggi. Secara literal, perjuangan Icarus terbang dan akhirnya terjatuh menjadi metaforis kegagalan Joy Boy. Kegagalan tersebut meruntuhkan seluruh era dan harapannya. Oda memang belum memastikan bahwa Joy Boy terinspirasi oleh Icarus, termasuk hal-hal yang dilakukan Joy Boy pada 900 silam. Namun, adanya tema paralel berupa ambisi tinggi, kegagalan tragis, dan perjuangan melawan keterbatasan membuat inspirasi tersebut masuk akal. Karakter Joy Boy sebagai simbol kuat bagi pencarian manusia atas kebebasan, dan ada harga mahal yang seringkali harus dibayar untuk hal tersebut. Joy Boy adalah raja bajak laut pertama. Dengan informasi di chapter 1114, di mana Vegapunk menyebutkan jika Joy Boy adalah bajak laut dalam sejarah One Piece, yang mana dia memulai untuk pergi berpetualang di laut pada 900 tahun yang lalu, memunculkan spekulasi bahwa Joy Boy kemungkinan adalah raja bajak laut pertama juga dalam sejarah. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Joy Boy kemungkinan adalah sosok penting atau pemimpin dari Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Teori menyebutkan jika kerajaan kuno merupakan sebuah kerajaan yang seluruh masyarakatnya adalah seorang bajak laut. Artinya, dengan kata lain kerajaan kuno adalah sebuah kerajaan bajak laut. Mereka menyebar ke seluruh dunia untuk menjelajah dan menyebarkan ideologi dari kerajaan tersebut. Dan ideologi yang mereka sebarkan berisi tentang kebebasan dan persamaan semua ras yang ada di seluruh dunia. Hal tersebut rasanya memang masuk akal karena pada faktanya mereka menjalin banyak kerjasama. Contohnya, Joy Boy menjalin kerjasama dengan para manusia ikan
atau dengan suku Ming. Bisa jadi apa yang para penduduk kerajaan kuno lakukan sama dengan apa yang Luffy lakukan, yaitu membangun sebanyak mungkin sekutu di sepanjang cerita One Piece berlangsung. Banyak cara Luffy untuk membangun kerjasama tersebut, mulai dari membebaskan tahanan, membebaskan sebuah negara dari kelompok penjahat, dan sebagainya. Untuk saat ini kita memang masih belum tahu faktanya tentang kerajaan kuno dan Joy Boy. Namun, jika kemudian memang Joy Boy adalah pemimpin atau raja dari kerajaan kuno yang dispekulasikan adalah kerajaan para bajak laut, maka artinya Joy Boy adalah raja bajak laut pertama dan raja bajak laut secara harfiah. Selama ini, gelar raja bajak laut hanya akan menjadi milik mereka yang sudah berhasil mencapai Laugh Tale dan menemukan One Piece. Dengan teori bahwa Laugh Tale adalah kerajaan kuno yang hilang, serta teori bahwa kerajaan kuno adalah kerajaan yang mayoritasnya adalah bajak laut, maka title tersebut memang masuk akal untuk diberikan kepada mereka yang berhasil mencapai pulau tersebut. Mengapa demikian? Karena perjalanan atau petualangan untuk bisa pergi ke Laugh Tale bisa juga dianggap sebagai sebuah kompetisi. Siapapun yang mampu menyelesaikan petualangannya untuk bisa pergi ke Laugh Tale, maka dialah yang menang. Mereka akan tiba di sebuah pulau yang menjadi awal mula munculnya bajak laut. Karena itulah, bajak laut yang tiba di Laugh Tale akan menjadi sosok raja bajak laut selanjutnya. Dengan Joy Boy yang menjadi bajak laut pertama dalam sejarah, ada kemungkinan juga Monkey di Luffy adalah bajak laut terakhir dalam cerita One Piece. Seperti yang kalian ketahui bahwa Eiichiro Oda selalu menghadirkan tema warisan atau menghadirkan paralel dari berbagai kejadian serta para karakter. Dalam hal ini, Luffy memiliki kemiripan dengan Joy Boy dan Goldie Roger. Jika Joy Boy merupakan bajak laut pertama dalam sejarah, maka Roger adalah sosok yang memulai era baru bajak laut pasca kematiannya. Dan Luffy akan jadi bajak laut terakhir dalam sejarah. Bagaimana kemudian Luffy akan menjadi bajak laut terakhir dalam sejarah? Dia kemungkinan akan menghancurkan Red Line, yang mana hal ini menjadi cara untuk mencegah rencana besar Im Sama untuk menenggelamkan dunia. Dalam chapter 1113 yang lalu, Vegapunk menyampaikan informasi melalui siaran bahwa dunia berada dalam ancaman besar. Dunia terancam tenggelam ke dasar laut. Dalam chapter 1114, kemudian kita melihat kelanjutan pesan dari Vegapunk yang menyebutkan bahwa tenggelamnya dunia diakibatkan oleh permukaan air laut yang akan mengalami peningkatan setinggi 1 meter. Peningkatan permukaan air tersebut diketahui akan terjadi akibat adanya gempa bumi. Dan gempa bumi tersebut bukan terjadi akibat bencana alam. Hal ini yang kemudian mengindikasikan bahwa Im Sama dan World Government atau pemerintah dunia yang akan menenggelamkan semua daratan. Dan Luffy yang kemudian akan mencegah hal tersebut, di mana dia akan menghancurkan Red Line dan jadi bajak laut terakhir. Momen di mana Red Line hancur diyakini akan membawa bencana yang luar biasa besar bagi dunia One Piece. Bukan hanya getaran dan gempa bumi besar yang muncul, namun gelombang ombak yang tinggi dan besar juga bisa mengancam keberlangsungan berbagai pulau yang ada dan membuat banyak orang tewas. Disebutkan dalam teori, buah iblis Nika dianggap bisa mencegah atau menetralkan bencana atau efek negatif yang muncul dari hancurnya Red Line tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah wilayah sekitarnya menjadi karet dan kemudian menyerap energinya. Buah iblis Nika yang sudah dibangkitkan, yang dipadukan dengan senjata kuno atau buah iblis kuat lainnya, bisa menjadi senjata rahasia untuk menghancurkan Red Line dan menciptakan All Blue yang diimpikan oleh Sanji. Dengan kekuatannya yang dahsyat, mungkin inilah alasan mengapa pihak Angkatan Laut dan CP9 ditugaskan untuk mengawal buah iblis Nika beberapa tahun silam. Dan juga ini yang mungkin menjadi alasan mengapa Gorosei ingin Luffy tewas. Buah iblis tersebut dianggap sangat berbahaya jika jatuh di tangan yang salah. Selain menghancurkan Red Line,
Luffy juga mungkin akan mengalahkan Im Sama dan mengakhiri semua kekuasaan yang dia miliki untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Sekian pembahasan kali ini. Semoga kalian suka pada video ini dan jangan lupa like dan komennya. Gas. Salam Nobar Anime.